Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وكرم على نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin biddin. Amma ba'd, fa al-hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, berbahagia Allah berikan kita senantiasa bersemangat untuk melaksanakan ibadah, untuk bersemangat mencari ilmu, untuk bersemangat senantiasa menghiasi Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Teriring sebuah doa, semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita semuanya. Semoga Ramadannya nutup sampai akhir, nutup puasanya, nutup tarawihnya, nutup amal-amal soleh lainnya, dan semoga Allah berkenan memaafkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab sabar. Hadirin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini hadis cukup panjang, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min sabar wa awsa'a minas sabar, muttafaqun alaih. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, salah satu hikmah dari sabar itu adalah pemberian Allah yang paling hebat, pemberian Allah yang luar biasa, yang tidak ada yang lebih baik melebihi karunia sabar. Hadirin, Allah memberikan kita nikmat macam-macam, nikmat derajat di dunia, nikmat kekayaan barangkali. Di antara semua nikmat itu, ternyata pemberian yang paling hebat itu bernama sabar. Artinya, kalau jenengan ternyata diberikan kesabaran, maka berbahagialah. Itu karunia yang enggak biasa. Itu karunia yang tidak biasa. Karena sabar itu adalah karunia yang luar biasa. Hadirin, sejalan dengan pembahasan ini adalah dalam Al-Quran surat Ali Imran 133, 134. Mungkin pernah panjenengan ikuti kajian kami, itu ada judul menjadi manusia istimewa. Ada yang pernah ikut kemarin ya? Masya Allah, alhamdulillah. Apa itu? Ternyata Allah memberikan anugerah istimewa kepada orang-orang istimewa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Jenengan kalau
Bersedekah ketika mampu itu biasa. Bersedekah ketika mampu itu biasa. Tapi kalau bersedekah ketika jenengan sendiri butuh, itu baru luar biasa. Ibu-ibu misalkan mesem kepada suami ketika diberikan belanja cukup, itu biasa. Mesem ketika belanja diberikan 2 juta per minggu, itu biasa Bu, biasa. Yang nggak biasa adalah belanja 200.000 untuk sebulan tapi masih mesem. Ada nggak begitu? Orangnya datang orangnya. Itu baru luar biasa. Bayangkan ketika dirinya sedih, dia masih bisa membahagiakan orang lain. Itu baru luar biasa. Seorang bapak misalkan memberikan jatah uang belanja besar kepada istrinya ketika dia mampu, itu biasa. Bayaran 10 juta dikasihkan istri 500. Ya Allah. Memang urusan gaji ini agak krusial Bapak sekalian. Bayangkan coba, ini ngomong lengkap coba. Kita tes sosial. Menurut ibu-ibu, gajinya Bapak maksudnya, itu harusnya pulang separuh apa semuanya Bu? Semuanya gitu, oke? Sekarang saya tahu Bapak ganti. Menurut Bapak harusnya gaji itu pulang separuh apa seperempat Pak? Seperempat. Nah, makanya kandani kok. Maka ini kalau tidak di-manage dengan baik, itu bisa jadi masalah. Nah, hadirin, orang istimewa itu yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dia membahagiakan orang lain ketika dia sendiri bahagia, atau bahkan ketika dia sendiri tidak begitu bahagia, dia tetap masih bisa membahagiakan orang lain. Itu orang istimewa. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Nah, yang barusan kita bahas tentang bab sabar ada di sini diantaranya, yaitu ketika dia bisa menahan amarahnya. Maka benarlah ketika orang yang menahan amarah orang yang menahan amarah itu adalah orang-orang istimewa. Jenengan misalkan dibully, digarai, kok marah, itu berarti manusia biasa. Tapi kalau yang pandai menahan amarah, itu baru luar biasa. Ibu-ibu misalkan dapat kabar, Bu, Bapak tadi kok kelihatannya ngonceng orang perempuan, kok langsung marah, itu manusia biasa. Tapi kalau senyum, ya kan? Nah, itu baru luar biasa, ya kan? Husnudzon dulu lah, gitu kan. Bu, tadi Bapak ngonceng perempuan, mungkin ibunya, gitu kan. Oh enggak Bu, tadi muda orangnya. Oh mungkin adiknya, gitu kan. Loh, tapi kok kayaknya nggak pernah kesini Bu orangnya Bu. Mungkin Bapak lagi nambah penghasilan, gitu kan. Beliau direktur sih di perusahaannya, tapi Bapak itu memanfaatkan waktu, jadi kalau pulang sambil nambah penghasilan. Husnudzon dulu lah, jangan marah-marah dulu, itulah sabar. Hadirin Allah, maka bersabar adalah pemberian Allah, sabar adalah pemberian Allah yang paling besar, ya. Bahkan tiada pemberian Allah yang lebih baik melebihi karunia sabar. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah, selanjutnya hikmah sabar diantaranya adalah sabar itu menjadikan semua karunia itu menjadi kebaikan. Sabar itu bisa menjadikan semua karunia Allah itu menjadi pahala. Rasulullah menjelaskan dalam hadis dari Abu Yahya bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min,
Inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Artinya hebat sekali kepribadian orang mukmin itu, karena setiap kejadian yang menimpa dirinya dianggap baik. Hal ini tidak mungkin ada pada pribadi selain mukmin. Hadirin, orang beriman itu luar biasa dalam hadis ini. Kenapa? Semua yang menimpa dia menjadi kebaikan. Nah, ketika dia memperoleh kenikmatan, dia bersyukur. Yang dengan syukurnya, ia memperoleh yang lebih baik. Dia mendapatkan pahala. Dapat nikmat, dia syukur. Maka itu menjadikan dia berpahala. Dan kalau dia menderita kesusahan, dia bersabar. Dan itu menjadikan peristiwa yang menimpa dia itu menjadi pahala. Hadirin, hadis riwayat Muslim. Hadirin wa rahmatullah, ternyata orang sabar itu istimewa. Kenapa? Bahkan musibah yang menimpa dia itu menjadi sumber pahala. Orang yang bersabar itu berpahala tidak hanya orang-orang mukmin yang memiliki sifat sabar, tidak hanya mendapat pahala ketika dia beramal soleh, ketika dia punya uang, dia sedekah, ketika dia punya kelebihan, tapi ketika dia kena musibah bahkan dia bisa mendapatkan pahala dengan itu. Kenapa? Karena dia menghadapi dengan sabar. Hadirin, jika ada kebaikan dia bersyukur, maka peristiwa kebaikan itu menjadi pahala. Misalkan panjenengan tiba-tiba dapat kabar, dapat surat dari direktur, misalkan tiba-tiba ternyata bunyinya adalah, Mas, mulai bulan depan gajimu tak naikkan 2 kali lipat. Seneng betul? Gak seneng tak usah menang. Maka panjenengan kok bersyukur, mau bersyukur, mau alhamdulillah, mau menambah kebaikan-kebaikannya dengan itu sebagai bukti syukur, maka dia menjadi pahala. Nah, tapi kalau misalkan dapat berita yang sebaliknya, berharap HR-an akhir Ramadan ternyata malah ada pengumuman THR ditunda hingga waktu yang tidak jelas. Ditunda hingga tidak jelas. Loh, itu kalau kemudian kita menghadapi dengan sabar bisa jadi pahala. Bapak misalkan di rumah ketika pulang kerja ternyata waktunya buka puasa, di meja ada tulisan, maaf masakan ditunda sampai waktu yang tidak jelas. Maka kalau Bapak masih senyum, gak apa-apa Bu, alhamdulillah, aku bersabar Bu, maka itu jadi pahala. Manggil coba Ibu, coba. Ibu juga begitu, ketika kemudian Bapak memiliki kekurangan-kekurangan, ibu bersabar, maka itu bisa jadi sumber pahala. Dan ini ternyata tidak bisa terjadi kecuali hanya pada orang beriman, kata Nabi. Wa allaisa li ahadin wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali hanya pada orang beriman. Maka modalnya adalah iman. Orang yang bisa bersyukur itu modalnya iman. Dia percaya, yakin bahwasannya nikmat ini dari Allah dan nikmat akan bertambah kalau kita syukuri. Dia yakin dengan itu, maka kenikmatan yang diterima akan menjadi sumber pahala. Sebaliknya juga ketika ada musibah, dia yakin musibah itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Maka dia menghadapi dengan positive thinking dan maka itu menjadi sumber pahala. Hadirin Allah, terakhir saya berikan permisalan begini. Ini menggambarkan betapa hebatnya orang beriman. Hadirin Allah, bayangkan kalau panjenengan memiliki kerudung lah, ini ibu-ibu punya kerudung yang kesayangan, jatuh kecomberan,
dawah tenggot misalkan, itu yang benar gimana Bu? Diambil untuk dicuci atau dibuang saja Bu? Diambil ya? Oh, kan ini kesayangan ya kan? Diambil. Ternyata Bu, kotorannya ini lengket banget. Itu yang benar gimana? Dikasak, ya kan? Atau dibuang saja? Dikasak kan? Dikasak belum selesai, direndam sama sitrun, ya kan? Sitrun belum selesai, dikasak lagi, terus diucek-ucek lagi, ya. Sekarang panjenengan bayangkan betapa perasaan si kerudung ini. Kira-kira dia nganggap apa Bu? Nganggap itu siksaan atau bukan? Dia bisa jadi nganggap siksaan, mesak nih kan dia, wis mari direndam, ya kan? Dikasak, diucek, ya kan? Bayangkan, belum selesai juga apa dikira setelah dikasak itu selesai, belum Bu, apa itu dilep-lep nih ya, dilep-lep nih. Terus kemudian apa? Diperes. Habis diperes, dijemur, ya kan? Hadirin, itu pun belum selesai, jemur pun dicari tempat yang panas. Oh jadi kayak kuno adem kono sing panas. Hadirin, apa yang terjadi dengan si kerudung ini? Seluruh rangkaian penderitaan dalam tanda kutip tadi itu sebenarnya adalah kata kuncinya adalah kecintaan pemiliknya. Betul. Bayangkan kalau pemiliknya nggak cinta, pemiliknya nggak sayang, lah pengopeni siji tunggale si akeh, gua ae kok gitu kan. Tapi masih diopeni. Maka kalau kemudian kita mendapatkan musibah, kok bolak-balik ada musibah, jangan keburu kemudian menyatakan Allah benci sama kita, nanti dulu. Justru itulah Allah sedang sayang sama kita. Ada kotoran yang lengket yang belum selesai, yang Allah berkenan menghilangkan melalui musibah-musibah itu. Loh kalau sudah nggak ada dosanya, kok masih juga ada musibah, bagaimana Ustaz? Maka itu gambarannya kayak baju tadi. Kalau yang kotor diucek sampai bersih. Kalau kemudian masih proses belum selesai, maka itu laksana disetrika. Habis diucek belum selesai, apa prosesnya? Dijemur, habis dijemur apa? Disetrika. Maka kalau kita mendapat musibah, kira-kira dengan posisi di mana? Sedang diucek apa disetrika? Ini paham nggak nih? Paham ya Bu ya? Paham. Makanya kalau misalkan ada musibah, tenang saja, nggak usah banyak apa negative thinking, justru husnudzonlah pada Allah. Maka kalau ini di rumah ada musibah, ada kok masih ada aja cobaan ujian rumah tangga kita, tenang, gitu ya, Mbak Yu tenang, apa jenengan kok ketika tenang gimana sih? Padahal banyak masalah. Nggih mboten napa-napa, kula sedang diucek sama Allah. Loh, kan sudah kemarin selesai nguceknya. Mboten niki saniki fase disetrika. Tapi setelah semuanya selesai, jenengan akan naik derajatnya. Yang semula baju kotor masuk comberan, akhirnya naik di lemari dengan minyak wangi. Semoga manfaat, maka bersabarlah karena setiap proses bagi orang beriman itu pasti akan berbuah kebaikan. Kalau itu sebuah musibah akan mengurangi dosanya, bahkan meningkatkan pahala kesabarannya. Istri cerewet di rumah, tenang Pak, berarti jenengan naik derajatnya, gitu kan ya. Bapak kalau nggak belanjani Bu, tenang mawon, berarti jenengan sedang disetrika, ya kan? Semoga manfaat. Aku qouli hadza fastaghfirukum. Selamat melanjutkan aktivitas Ramadannya. Aku qouli hadza fastaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak.